Karabiner 98K atau yang biasa disingkat menjadi KAR 98K atau K98K adalah senapan bolt action yang digunakan sebagai senapan standar infanteri Wehrmacht Jerman mulai tahun 1935. Senapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian senapan yang dibuat oleh Mauser. Mauser adalah sebuah perusahaan pembuat senjata asal Jerman yang memproduksi senapan bolt action sejak tahun 1870. Senjata buatan Mauser selain digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jerman, juga diekspor ke sejumlah negara lain pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada Perang Dunia Kedua, senapan KAR 98K dipakai oleh seluruh bagian Angkatan Bersenjata Jerman. Senapan ini dipakai pada seluruh front di Eropa, Afrika Utara, Uni Soviet, Finlandia, dan Norwegia. KAR 98K hasil rampasan juga dipakai oleh pemberontak di negara-negara yang diduduki oleh Jerman. Uni Soviet sendiri juga sempat memakai KAR 98K pada 2 tahun pertama invasi Jerman ke Uni Soviet karena mereka kekurangan senjata infanteri. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Pada tahun 1934, Badan Senjata Angkatan Darat Jerman memerintahkan untuk mencari senapan baru. Pabrikan senjata Mauser menjawab kebutuhan itu dengan menciptakan Karabiner 98K, yang mana ia adalah turunan dari senapan sebelumnya, yaitu Mauser model 1924 dan Karabiner 98B, di mana keduanya dikembangkan dari Gewehrs 98. Senapan baru itu diberi sebutan Karabiner 98 Kurs, yang berarti karabin pendek model 98. Sama seperti pendahulunya, senapan ini terkenal karena kehandalannya, akurasi yang tinggi dengan jangkauan efektif hingga 500 meter. Oleh karena itu, senapan ini sering diberi bidikan teleskop dan digunakan sebagai senapan runduk. Jika menggunakan teleskop dan digunakan oleh penembak terlatih, maka jangkauan efektif senapan ini bisa mencapai 800 meter. KAR 98 memiliki performa yang cukup baik dengan rata-rata tembakan sekitar 15 butir per menit dengan kecepatan peluru 745 meter per detik. Magazin internalnya dapat diisi dengan 5 amunisi Mauser 7,92 x 57 mm dari striper clip atau 1 per 1. Sedangkan beratnya sendiri sekitar 3,7 hingga 4,1 kg. Saat diperkenalkan, Karabiner 98K disertai dengan berbagai macam item aksesoris seperti tali sling atau gendongan, pelindung penutup moncong, dan peralatan perawatan lapangan seperti kit pembersih. Senjata ini juga dirancang untuk dapat dipasangi bayonet. Pada tahun 1942, sebuah peluncur granat senapan yang diberi nama Gewehrs Granategrad diperkenalkan, yang dikembangkan berdasarkan model peluncur granat senapan yang dirancang selama Perang Dunia ke-1. Peluncur granat senapan 30 mm ini dapat dipasang pada semua Karabiner 98K dan dimaksudkan untuk menggantikan semua model peluncur granat senapan sebelumnya. Peluncur granat senapan ini nantinya dapat digunakan untuk melawan infanteri, benteng, dan kendaraan lapis baja ringan hingga jarak 280 meter. Mulai tahun 1941, teleskop jarak dekat ZF-41 dipasang di beberapa senapan Karabiner 98K untuk digunakan penembak jitu. Teleskop ZF-41 sebenarnya adalah upaya untuk menyediakan senapan yang dapat digunakan untuk penembak jitu bagi prajurit infanteri biasa. Pada akhir perang tahun 1945, total lebih dari 100.000 ZF-41 telah diproduksi. Meskipun sebagian besar senapan Karabiner 98K digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jerman, senjata ini juga dijual ke luar negeri pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Di Portugal, sejumlah besar senapan Karabiner 98K yang dibuat oleh Mauser diadopsi sebagai senapan infanteri. Mereka kemudian menggunakannya selama Perang Kolonial Portugis. Ekspor Karabiner 98K sebelum perang lainnya adalah ke Cina pada tahun 1935. 2 tahun berselang, sebanyak 20.000 pucuk juga dijual ke musuh Cina, yaitu Jepang.
Ekspor karabiner 98K mulai menurun saat perang semakin dekat karena semua kapasitas produksi yang tersedia diperlukan untuk melengkapi angkatan bersenjata Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, senapan karabiner 98K dipakai oleh seluruh angkatan bersenjata Jerman yang terlibat di setiap teater perang, termasuk wilayah Eropa yang sedang diduduki, Afrika Utara, Uni Soviet, Finlandia, dan Norwegia. Meskipun sebanding dengan senjata yang diterjunkan oleh musuh Jerman pada awal perang, kelemahannya dalam laju tembakan menjadi lebih jelas ketika tentara Amerika dan Soviet mulai mengirimkan lebih banyak senjata semi-otomatisnya. Namun tetap saja, Jerman terus menjadikan karabiner 98K sebagai senapan infanteri utama Wehrmacht hingga akhir perang. Karabiner 98K hasil rampasan juga dipakai oleh pemberontak di negara-negara yang diduduki oleh Jerman. Uni Soviet juga sempat memakai karabiner 98K pada 2 tahun pertama invasi Jerman ke Uni Soviet karena mereka kekurangan senjata infanteri. Pada masa Perang Dunia Kedua, Uni Soviet merampas senapan karabiner 98K dalam jumlah banyak, kemudian memperbaiki dan memodifikasinya pada tahun 1940-an dan 1950-an. Senjata ini oleh kolektor disebut sebagai Mauser RC atau Russian Capture. Pada masa Perang Dingin, senapan-senapan rampasan ini akhirnya dikirim ke gerakan-gerakan komunis dan Marxis di seluruh dunia, di mana sejumlah karabiner 98K diberikan oleh Soviet kepada pasukan komunis Tiongkok untuk menambah pasokan mereka. Ia juga digunakan secara ekstensif oleh tentara relawan rakyat selama Perang Korea. Selain itu, karabiner 98K juga dikirim ketika Perang Vietnam. Sejumlah karabiner 98K banyak digunakan oleh gerilyawan Vietcong dan tentara Vietnam Utara, bersama dengan senjata Soviet lain seperti Mosin-Nagant, SKS, dan AK-47. Di wilayah Timur Tengah, Israel juga menggunakan karabiner 98K dalam upayanya untuk mendirikan negara baru. Banyak organisasi Yahudi di Palestina memperolehnya dari Eropa pasca Perang Dunia Kedua untuk melindungi berbagai pemukiman Yahudi dari serangan Arab, serta untuk melakukan operasi gerilya melawan pasukan Angkatan Darat Inggris di Palestina. Haganah, yang nantinya berkembang menjadi IDF, adalah salah satu dari kelompok-kelompok bersenjata Yahudi di Palestina yang membawa sejumlah besar Mauser karabiner 98K. Namun, Israel menghapus simbol Nazi dan tanda-tandanya di senapan tersebut dan menggantinya dengan simbol mereka. Senapan karabiner 98K digunakan oleh IDF hingga tahun 1970-an, dan setelah senapan ini pensiun dari dinas militer, Mauser karabiner 98K Israel diberikan kepada sejumlah negara sebagai bantuan militer selama tahun 1970-an hingga 1980-an, sedangkan sebagian lainnya dijual di pasar bebas.